Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah di dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan kita semua benar-benar berharap ini bagian dari taman surga, ya, di mana kita berpikir, merenungkan sebuah hal yang penting dalam hidup kita, yaitu ketika di dalam keluarga kita telah dihadirkan seorang anak yang itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan pada malam hari ini kita akan menambah ilmu kita tentang pola asuh agar kualitas pola asuh kita terhadap titipan Allah yang berada di rumah kita menjadi semakin baik. Sungguh titipan ini sangat luar biasa nilainya dan sungguh eh, apa yang hari ini kita lakukan semata-mata agar Allah itu ridho, semakin ridho dengan cara kita mengasuh anak-anak kita. Salam dan salawat mudah-mudahan terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyampaikan salam kepada sahabat saya yang hadir di sini, yang mungkin dari Semarang, ya ada yang dari Surabaya, Ibu Rini, ada Ibu Nita yang kemarin baru saja bertemu dari Malang, ya, dan juga dari Al Firdaus, ya, dari SD Al Firdaus dan juga dari SD yang lain. Dan juga mungkin ada sahabat-sahabat saya yang ada di luar Jawa, ya silahkan kita menata hati kita sejenak, ya, meluangkan waktu kita sejenak untuk bisa mendapatkan mungkin manfaat dari ilmu yang kita mau bahas pada malam hari ini. Saya hanya ingin mengingatkan satu pesan dari Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, bahwa dalam majelis ilmu Allah seringkali mengirimkan cahaya ilmu ke dalam dada hambanya yang hadir di majelis ilmu. Tapi pada saat itu juga Allah mencabut cahaya ilmu itu. Kenapa? Karena Allah melihat hati sang hamba belum siap menerima ilmu. Di dalam hatinya masih sibuk dengan urusan dunia. Di dalam hatinya masih banyak masalah-masalah yang membuat dia marah, yang membuat dia gelisah, yang membuat dia tidak tenang, yang membuat dia akhirnya hatinya terasa sempit. Maka orang seperti ini dia dicabut cahaya ilmu itu dari hatinya, sehingga bisa jadi dia mendapatkan ilmu tetapi tidak mendapatkan cahayanya, sehingga ilmu itu tidak bisa menerangi hidupnya, tidak bisa membantu dia untuk menemukan masalah, tidak bisa membantu dia menemukan jalan keluar, karena dia hanya dapat ilmunya tetapi tidak mendapatkan cahaya ilmu. Maka mari kita letakkan, kita semelehkan semua masalah kita tata hati kita ikhlaskan semuanya, dan kita hadir di majelis ini untuk benar-benar siap menerima ilmu dan cahaya ilmu. Jadi kita tata hati kita, yang sedang kemerungsung, sedang punya masalah, serahkan kepada Allah, ya, kita letakkan ya masalah kita, dan kita hadir dengan niat untuk benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang mau saya awal ini. Baik, hari ini senang sekali Mbak Maisa, terima kasih kita masuk di seri kedua, genetic parenting. Apa itu genetic parenting? Genetik artinya ilmu pewarisan sifat. Jadi kita ini mewariskan sifat-sifat tertentu kepada anak kita. Termasuk Allah pun mewariskan modal yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita juga, ya. Dan genetik juga berarti sesuatu yang alami yang ada pada diri anak kita. Maka genetic parenting artinya adalah mempelajari pola asuh yang memperhatikan potensi fitrah anak. Jadi pola asuh berbasis pengenalan terhadap potensi anak yang secara alami ada pada diri anak kita. Sehingga diharapkan pola asuh kita itu tidak menghambat potensi alami anak kita akibat ketidaktahuan orang tua. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda Mbak Maisa, yaitu tentang the power of wavel, seni komunikasi, tentang seni berkomunikasi agar keluarga ini tuh memiliki apa ya, kedekatan, ya,
Jadi jangan sampai suasana handphone di gadget itu karena anak-anak sudah pakai gadget, orang tua pakai gadget, sehingga hubungan komunikasinya menjadi semakin jauh, semakin kering, semakin hampa. Nah, ini saya akan memberikan tips tentang the power of wafer. Gimana? Semua udah siap ya? Coba chat dong di grup. Siap, siap, siap gitu. Silakan. Udah siap belum? Silakan aktifkan kolom chatnya teman-teman. Apakah sudah siap? Dengan perkataan siap tentunya ya. Siap. Wah, siap, siap. Siap, Ya. Masya Allah. Siapnya sampai caps lock Pak Edi. Siap gitu ya, besar semua, Masya Allah. Iya. Jadi penting ya, belajar dengan semangat. Jadi orang Oke. itu. Siap, Jadi siap. Wah, Insya Allah siap semua. Siap Pak Edi, lanjutkan gitu. Masya Allah. Jadi begini, jadi orang tua itu kita memang menikah dengan seseorang yang kita pilih, yang kita cintai. Ya, Kak Maisa. Ya, ini Kak Maisa belum menikah ya. Mudah-mudahan segera dapat jodoh yang sekufu ya. Oke, oke. Amin, amin. Eh, banyak orang tua yang dia itu setelah menikah justru kehilangan rasa bahagia. Ya, maka Ya, jangan maka sampai jangan nih ya kita menikah, berkeluarga, punya anak. Ketika mengasuh anak justru hilang rasa bahagia itu dalam hati kita. Jangan sampai. Harusnya mengasuh anak itu dengan rasa bahagia. Nah, ini seringkali kita itu menjadi orang tua tapi kehilangan rasa bahagia. Maka kami di Talent Potential Center melayani konsultasi bagi mungkin orang tua, ayah bunda yang mungkin merasa galau atau merasa pusing dengan perilaku anak. Silakan berbagi dengan kami, dengan tim kami di Talent Potential Center di TPC, yes. Terutama di hari Selasa kita bisa sharing, bisa saling membantu ya. Oke, saya akan share materi saya hari ini. Mudah-mudahan bisa terbaca dengan baik ya. Oke, share screen. Sudah kelihatan Mbak Maiza? Siap, Pak. Sudah. Sudah ya. Ini ke atas. Oke. Mungkin bisa di bagian bawahnya, Pak. Bawah kanan ada slideshow tulisannya, bisa diklik. Ini bagian slideshow-nya sebentar. Ya, di bawah. Oke ya. Mbak Maiza? Belum slideshow sepertinya Pak Endi. Belum? Belum. Kalau dari saya belum. Mungkin dari teman-teman apakah sudah besar layarnya? Besarnya. Belum ya, sebentar. Saya setting ulang sebentar. Oke, Pak. Oke, duplikat. Sekarang sudah belum? Belum, Pak. Baru. Masya Allah, Alhamdulillah. Monggo Pak Edi, sudah full. Sudah ya? Oke, baik. Kita akan membahas tentang genetic parenting, yaitu pola asuh berbasis genetik. Menata pola asuh berdasar pemahaman orang tua tentang potensi anak, keunikan anak. Bahwa setiap anak itu hebat, setiap anak itu cerdas dan punya potensi yang hebat. Nah,
Saya akan memulai dengan ini tadi ya, saya lewati aja ya. Edi Darmoyo sudah kenal, Insya Allah ya. Nah, ini keluarga saya dengan istri punya 4 anak yang luar biasa, yang menjadi energi, ya, yang melahirkan, yang memberikan energi cinta. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Oke, dan ini adalah teknologi atau konsep yang selama ini saya pelajari, saya dalami, yang alhamdulillah sudah memberi banyak manfaat bagi orang tua yang kebetulan sedang menghadapi persoalan dengan anak, ya, dan ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi anak sejak usia 2 tahun. Jadi sejak dini kita sudah bisa menata pola asuh sehingga potensi atau sukses blueprint anak sudah kita ketahui sejak awal. Ya, ini termasuk sebagian dari ilmunya Allah Subhanallah. Oke, saya akan mulai dari sebuah slide ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, ya, bahwa ternyata dalam kehidupan ini 80% sumber masalah terjadi karena miskomunikasi. Ya. Jadi komunikasi ternyata memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi ternyata bisa menimbulkan sesuatu yang kita sukai atau tidak kita sukai. Ya. Maka masalah itu timbul karena adanya ya dalam komunikasi. Mungkin dari suami istri, ya itu terjadi karena miskomunikasi. Ya, atasan bawahan, kemudian dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara, itu biasanya terjadi karena miskomunikasi. Maka komunikasi ini memiliki peran penting untuk bisa membuat kita itu menjadi bahagia atau tidak bahagia. Maka ada orang berpendapat, orang yang pandai berkomunikasi itu bisa menyelesaikan 80% masalah. Maka kenapa salah satu syarat pemimpin atau leader itu, di syarat yang paling awal, selain memiliki visi yang kuat, ya, keyakinan yang kuat tentang masa depan, dia juga punya keterampilan dalam berkomunikasi. Maka seorang pemimpin yang tidak punya kemampuan berkomunikasi, dia akan membuat masalah itu semakin rumit, masalah semakin berlarut-larut. Demikian juga dalam keluarga kita. Kita adalah pemimpin, Anda sebagai suami, leader, sedangkan istri sebagai co-leader. Maka bagaimana suami dan istri ini mampu membangun komunikasi yang semakin lama semakin harmonis. Ini penting. Agar ketika Anda semakin kompak, ketika suami istri dikompak, maka komunikasi kepada anak pun akan semakin baik. Nah, itu prinsipnya di situ. Nah, hari ini kita tuh mengalami banyak problem dalam keluarga, dalam rumah tangga, karena memang komunikasinya tidak kurang akrab, kurang dekat, kurang terbuka, kurang nyaman, ya. Dan jika ini dibiarkan, maka ini nanti bebannya itu atau yang menanggung itu bisa jadi anak-anak kita, ya, karena konflik antara suami istri, maka ini akan akan berakibat kepada anak kita, yang itu dampaknya bisa mempengaruhi perkembangan mental anak-anak kita. Nah, ini harus kita cermati. Jadi sebenarnya topik kita hari ini adalah bicara tentang komunikasi, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa itu komunikasi? Saya ingin mengulang. Jadi biar ayah bunda tahu ya, bahwa komunikasi itu ada sumber, orang yang menyampaikan sebuah pesan. Kemudian ada pesan yang dikirimkan, isi pesannya apa? Nah, kemudian ada saluran, channel yang menjadi sarana untuk menyampaikan pesan. Apakah langsung dari mulut, ataukah lewat WA, atau lewat sebuah acara yang diadakan khusus untuk ngobrol, ya. Kemudian ini akan tersampaikan kepada penerima. Dan penerima diharapkan mendapatkan respon yang baik, respon yang positif, dan akhirnya memberikan feedback. Feedback ini kemudian diterima oleh sumber atau penyampai pesan. Oh, ternyata responnya benar, responnya sesuai dengan harapan. Nah, ini adalah komunikasi. Jadi kalau ternyata feedbacknya itu negatif, berarti ada mungkin ya ada gangguan atau persepsi yang keliru tentang pesan yang disampaikan. Bisa jadi ada problem salurannya yang salah, ya, atau adanya noise, gangguan-gangguan, ya, sesuatu yang bisa mempengaruhi persepsi karena sedang tidak fokus,
sehingga responnya menjadi negatif, sehingga feedbacknya juga negatif. Sehingga ini membuat kita paham bahwa ternyata proses komunikasi itu bukan asal ngomong, ya. Jadi kita sebagai orang tua, oke, Anda bicara, ya, tentu ada pesan kan, dan pesan itu disampaikan dengan saluran atau cara atau channel yang bisa diterima oleh anak kita dan akhirnya menunjukkan respon yang sesuai dengan harapan kita, sehingga feedbacknya sesuai dengan harapan kita. Nah, ini komunikasi. Kemarin ada seorang ibu yang bertanya, Pak Edi, saya sudah ngomong kepada anak, saya tidak ingin anak saya merokok. Ya kan? Ini kan ibu sebagai sumber. Pesannya tidak merokok. Salurannya ngomong langsung. Tapi kenapa penerima responnya masih merokok? Bahkan diam-diam merokok, sehingga akhirnya sang pemberi pesan ini, sang ibunya menjadi jengkel. Ya, jengkel. Nah, maka diteliti apa penyebabnya, apakah ada noise, ada gangguan, atau seperti apa. Nah, ternyata setelah saya cek, ternyata kakaknya juga merokok. Nah, ini di lingkungannya ini yang apa namanya, bisa mengganggu, sehingga tertolak, pesan itu tertolak karena ada, ya, pengaruh lain yang membuat responnya itu anak mengabaikan pesan dari ibunya. Ya, ini sesuatu yang harus kita pahami, ya. Jadi ada proses seperti itu. Jadi ketika anak itu bermasalah, sebenarnya anak ini sedang butuh bantuan. Ya, jadi saya punya prinsip demikian. Anak yang bermasalah itu anak yang sedang butuh bantuan. Maka orang tua wajib hukumnya untuk mulai mencurahkan perhatian, mencari penyebabnya apa, ya. Kemudian mulai memberikan perhatian yang lebih, mulai melihat apakah lingkungannya kurang bagus, ataukah pola asuhnya ada yang salah, atau cara menerima pesannya, nasihat kurang bagus. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin sharing, ada 6 gaya komunikasi dalam keluarga yang hari ini saya lihat banyak sekali saya temui. Ya, mungkin Anda pernah melihat seperti ini. Yang pertama, gaya otoriter, memaksa. Satu perintah, pokok men ngene yo ngene. Pokoknya nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Pokoknya kalau sang ayah sudah ngomong begini, A, semuanya harus A, dan tidak ada yang berani membantah atau berani menyampaikan opsi lain. Takut. Kenapa? Karena memang ini sang leader atau ayah ini jangan benar-benar memaksa, nggak mau. Ya, nggak mau ada yang lain, membantah nggak mau, ada yang lain nggak mau. Pokoknya kalau saya ngomong A harus A. Ini gaya otoriter. Yang kedua ada gaya liberal, bebas, tanpa aturan, tanpa ada tata krama, pokoknya bebas. Kamu mau apa aja bebas, dibiarkan aja. Yang penting jangan mengganggu orang lain. Ya, yang penting kalian belajar. Yang penting kalian eh, sehat. Yang penting kalian tidak melanggar hukum. Tapi gaya di rumah tangga itu komunikasi bebas. Ya, sang ayah bisa ngomong seenaknya, anak melanggar sebuah aturan keluarga juga dibiarkan saja. Serba permisif akhirnya, tanpa tata krama, tanpa aturan. Ini gaya liberal. Kemudian ada yang gaya demokratis. Ini lebih dialogis, tanpa paksaan, saling menghargai. Jadi gaya otoriter memaksa satu perintah semua harus taat. Gaya liberal itu individual, egois, ya, bebas. Jadi tidak ada kebersamaan. Pokoknya masing-masing hidup dengan kehidupannya sendiri. Ya. Sedangkan gaya demokratis lebih dialogis. Tidak ada pemaksaan, saling menghargai, ya, saling menghargai. Jadi lebih mengandalkan keterbukaan, ya, kemudian sebuah tanya jawab, ya, kemudian menghargai satu sama lain, saling menghormati. Ini gaya demokratis. Oke, ya. Yang keempat ada gaya pasif. Ini seperti kuburan, rumah seperti kuburan. Diam, ya, semua dibatin, ada masalah dibiarkan, pokoknya mengalir begitu saja. Ya, coba Anda lihat, apakah seperti ini? Ada masalah, sang ayah diem saja, ya. Ada besok ada misalnya di sekolah ada acara, keluarga harus datang,
nggak pernah dibahas, pokoknya pasif banget. Ya, ini ada seperti itu. Ya, akhirnya yang paling pusing siapa? Biasanya ya bundanya yang pusing, yang paling mikir anaknya, karena ayahnya ini diem, nggak mau diajak bicara, acuh, terus pokoknya pasif. Ada laporan anak nakal, sang ayah diem aja. Ini pasif banget. Kalau sang ayah pasif, maka yang lainnya otomatis akan menjadi pasif. Ini akan menular. Ya. Nah, ini lawannya pasif, gaya agresif. Saling bentak, serang kasar, emosional. Ya, isinya itu wah luar biasa ini. Pokoknya seperti apa ya? Ya kucing kerah, tahu kucing kerah ya. Jadi rumah tangga di keluarga itu kayaknya bentak-bentakan terus. Ya, ada yang mengatakan, Pak Edi itu kan gaya kami, Pak. Iya, tapi ya kayaknya nggak enak deh kalau di keluarga itu istrinya kok komunikasi kok agresif, saling serang, saling bantah-bantahan terus, saling bentak, saling membentak, dan terkesan kasar. Nah, ini ada juga yang seperti itu, ya. Nah, ada juga yang gaya partisipatif, hampir sama dengan dialogis, akomodatif, berbagi peran, dan ada aktivitas yang disepakati bersama-sama. Ya, apa bedanya dengan gaya demokratis? Gaya demokratis itu semua dihargai, silakan, monggo, yang penting aturannya demikian, tolong ditaati ya. Ya, tetapi tidak ada sebuah aktivitas yang disepakati bersama-sama. Tidak ada sebuah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan mereka. Ya, jadi mungkin gaya partisipatif ini adalah sebuah gaya yang demokratis, tetapi ada tambahan yaitu ada kegiatan bersama yang disepakati bersama, dilakukan bersama. Nah ini. Nah, ada 6 gaya ini, mana yang baik, mana yang buruk. Tentu ya kita jelas tahu yang buruk misalnya gaya otoriter, gaya liberal, pasif seperti kuburan, atau agresif yang saling perang, saling menyerang, saling bentak. Ini jelas kurang bagus. Yang bagus adalah antara gaya demokratis dengan yang partisipatif. Ya, dialogis tanpa paksaan. Kalau partisipatif, dialogis tetapi ada kesepakatan melakukan aktivitas bersama-sama. Wah, ini yang menarik. Nanti akan kita bahas. Nah, Pak Edi, kami ini punya kebiasaan, ya. Nah, bisa nggak kita ini mengubah budaya komunikasi dalam keluarga? Ya, ini misalnya nih gambarnya ada satu keluarga yang semuanya pegang handphone. Bahkan anjingnya pun pegang handphone. Saking gadget maniaknya mereka. Nah, ini komunikasinya bagaimana? Tentu ini komunikasi yang pasif kayak kuburan. Ya, atau komunikasi yang liberal, atau komunikasi yang apa ya, yang ya tidak ada sebuah kebersamaan, tidak ada. Tapi beda mungkin yang di kanan ini, yang mempelajari sebuah kitab, kebersamaan, ada mungkin ada dialog, ada perhatian, saling menghargai, ada kegiatan bersama. Nah, ini kalau yang kanan ini kira-kira demokratis atau partisipatif? Ya, silakan dijawab. Yang ngecat mana nih? Itu ada 2 gambar kan? Yang kanan, saya mau lihat yang kanan itu. Yang kanan itu kira-kira lebih cenderung ke demokratis atau partisipatif? Wah, silakan. Mana nih Menjawab jawabannya? partisipatif. Partisipatif. Iya, Masya betul. Allah. Oke, Betul. keren-keren. Udah, ini udah paham semua berarti ini kayaknya nih ya, partisipatif betul. Karena ada kegiatan bersama yang dilakukan bersama-sama dan semua anggota keluarga mendukung. Nah, ini namanya kegiatan gaya komunikasi yang partisipatif. Mengedepankan keterlibatan dari anggota keluarga. Nah, ini harus dirancang. Bisa nggak kita mengubah? Bisa nggak kita merancang? Nah, tentunya harusnya dijawab dengan bisa. Karena ada leader dalam keluarga. Kita sebagai orang tua adalah leader, pemimpin. Maka kitalah yang harus bisa merancang, mendesain budaya keluarga di rumah kita. Ya, orang bisa berubah kok, ya, asalkan kita mau melakukan syarat-syarat perubahan. Jadi ternyata perubahan itu membutuhkan 4 pilar. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah perubahan atau membuat suatu hal baru, maka pertama harus kita buat sebuah program baru. Bagaimana nih supaya lebih partisipatif di rumah kita? Ya, bagaimana supaya ada kegiatan bareng-bareng nih, ya? Ya, disepakati apa yang paling disukai.
Ya, seperti besok ini hari Sabtu ini saya harus jemput anak yang baru pulang dari liburan di pondok ya, dan anak ketiga saya mau saya jemput, tapi anak keempat saya juga pengen mancing. Bayangkan ini ada lagi-lagi pengen mancing. Maka bagaimana proses penjemputan ini juga bisa mengakomodir yang pengen mancing. Kita harus merancang sebagai leader, harus merancang nanti arahnya ke sana, setelah itu mampir ke sini, terus pergi ke sini, mancing di situ. Nah, bapaknya juga ikut mancing. Nah, gitu kan. Ini partisipatif namanya. Nah, maka perlu ada program baru nih. Program baru apa nih supaya proses di komunikasi di keluarga itu bisa lebih baik. Yang kedua, ada penegasan sang pemimpin. Ayah, bunda adalah pemimpin. Anda harus kompak. Ditegaskan bahwa mulai hari ini kita melakukan kegiatan ini, ada sebuah aktivitas bersama. Dan yang ketiga, ada praktek bersama yang dilakukan bersama-sama. Dan yang keempat, ada pengulangan-pengulangan. Nah, inilah yang syarat kita membangun sebuah budaya baru atau perubahan dalam keluarga kita. Nah, maka hari ini saya ingin mengenalkan sebuah teknik, sebuah komunikasi yang bisa mendekatkan hati, yang bisa melatih keluarga itu lebih mau terbuka, membuka diri, yaitu disebut dengan WAIFL. Ya, WAIFL ini singkatan dari When I Feel Like Expressing. Ketika saya merasa senang untuk menyampaikan perasaan saya. WAIFL. Bahasanya milenialnya curhat, curhat. Ya. Jadi di WAIFL ini eh, kita merancang, membuat keputusan bahwa yuk kita ngobrol bareng. Oke, kapan? Kita tetapkan waktunya. Ya, apakah habis maghrib boleh, atau habis subuh boleh, atau malam hari setelah makan malam boleh. Tapi ini sebuah momentum ya kita sepakati. Nah, di situ kita duduk bersama-sama, ya mungkin ada makanan, sebelum makan kita waffle dulu ya. Apa itu waffle? Diajarkan kepada anak-anak kita. Ada 3 kata yang harus kita lakukan, yaitu feel, menyampaikan perasaan saat ini, senang, bahagia, semangat, bangga, terharu, ya, sedang heboh, perasaan positif terutama. Kemudian menyampaikan yang kedua, menyampaikan big win, kemenangan besar yang patut disyukuri, ya, rasa syukur, itu sehat, baru sembuh dari sakit, tadi pagi bisa makan enak, itu sesuatu yang disyukuri. Dan yang ketiga adalah hope, harapan, doa untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Nah, ini harus ada contoh. Saya kasih contoh ya. Contohnya begini. Oke. Misalnya saya duduk ya, ini biasanya kita seringnya tuh baca subuh ya, habis dari masjid kemudian saya kumpulkan istri saya, mungkin masak makanan ya, ditaruh di biasanya meja tamu atau meja tengah, dan kemudian saya bilang ayo Wefel, maka mereka pada kumpul. Sambil kucek-kucek, ada yang ngantuk, pokoknya ya saya nunggu mereka kumpul karena mereka udah tahu akhirnya anak-anak ini kumpul ini. Kemudian saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan Bapak hari ini, Bapak merasa senang, Bapak merasa bahagia, eh, senang sekali bisa kumpul sama kalian semua dalam keadaan sehat. Big win yang disyukuri, Bapak kemarin pulang dari Malang, dari Jawa Timur, setelah mengikuti sertifikasi asesor, Bapak bertemu dengan banyak teman baru di sana, luar biasa, dan Bapak sudah berhasil menyelesaikan sertifikasi asesor di nilai kompeten. Doakan semoga dengan proses ini Bapak bisa semakin bermanfaat dan bisa mendapatkan sumber-sumber rezeki yang baru. Amin, diaminkan, gitu ya. Kemudian juga sempat datang ke Batu, ya, jalan-jalan ke kota Malang di Batu, kemudian ke Jombang, nah, itu seterusnya, ya, yang disyukuri, ya, ini bisa banyak sekali. Kemudian harapannya Bapak, semoga Bapak diberikan kesehatan, semakin istiqomah, ibadah semakin lancar, dan juga buat kalian semua anak-anakku, buat ibu, mudah-mudahan juga selalu sehat, kalian juga belajarnya semakin bagus, semakin berprestasi, hafalannya semakin banyak, semakin mudah, dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian bergantian, bergantian. Ya, jadi ini 3 kata kunci, dilatih untuk menyampaikan perasaan saat ini, kemudian menyampaikan sesuatu yang disyukuri, boleh cerita di sekolahnya,
ya. Nah, kemudian baru setelah itu harapan doa untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu ini, bisa membantu. Nah, level ini bisa ditambah variasinya. Misalnya setelah big win yang disyukuri, ucapan terima kasih kepada kalau anak saya biasanya yang nomor 3 itu si Naufal bilangnya makasih kepada Mbak Yaya, makasih kepada Mas Iqbal, makasih kepada Bapak Ibu sudah memberi aku jajan setiap hari. Itu bahasa anak-anak, tapi mereka harus dilatih menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibunya yang sudah membuatkan masakan. Kemarin makasih aku dikirimin nasi goreng di sekolah. Nah itu boleh. Mereka bisa mengambil poin-poin yang lucu-lucu, yang ringan-ringan, tetapi ini merupakan ekspresi perasaan anak kita. Dan kita hadir di situ untuk menghormati ekspresi itu. Nah, kemudian permintaan maaf Mas Iqbal, aku kemarin marah-marah sama Mas Iqbal, aku marah sama Mbak Yaya, belum bisa bantu, aku juga minta maaf sama Ibu, kemarin lupa bawain sampah untuk dibuang ke tempat sampah, ya itu, ya mereka minta maaf sama Bapak jika aku belum bisa seperti harapan Bapak, nah itu mereka minta maaf ke semuanya. Ini tambahan variasinya, ya. Kemudian ditutup dengan doa, harapan-harapan, saling mendoakan dan seterusnya. Baru setelah itu ditutup dengan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah waffle. Ya, saya yakin ini sebuah teknik ya yang kalau disampaikan dengan baik ya, keluarga itu pasti akan mendapatkan manfaat. Paling tidak mereka merasakan sebuah aura kebersamaan, keterbukaan di antara keluarga. Maka saya sarankan sejak dini ya bagi Anda yang keluarga muda nih, ini segera harus mulai ada momen-momen seperti ini. Bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya atau mungkin sebulan sekali diadakan ya sebagai sebuah sarana untuk membangun kedekatan dalam keluarga kita. Ya semakin sering semakin bagus, tapi ini memang butuh waktu ya. Waktunya jangan lama-lama sih. Ya mungkin masing-masing ngomongnya 2 menit, 3 menit, habis itu bisa kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Oke Mbak Maisah, inilah gambaran saya tentang Waffle sebagai sebuah teknik membangun komunikasi di dalam keluarga agar semakin dekat, semakin akrab, dan semakin tumbuh akhlak, ya, tumbuh saling menghormati satu sama lainnya. Demikian Mbak Maisa, semoga bermanfaat. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa materinya tentang komunikasi. Dan tentunya dimanapun kita berada, tidak hanya di keluarga, gitu kan. Saya yakin Bapak Ibu semua dan teman-teman merasakan manfaatnya bagaimana ketika komunikasi itu sehat dan tidaknya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh oleh Pak Edi juga tentang komunikasi dengan bagaimana menjalin komunikasi yang baik, atau mungkin ada dalam benak, aduh gimana kalau komunikasinya sudah kadung gitu ya dengan ranah gadget, apakah itu bisa mengembalikan ke ranah partisipan tadi yang sudah kita lihat itu kan. Butuh waktu, itu tadi jawaban Pak Edi ya. Pasti butuh waktu proses. Ada apa ya? Ada tangga, ada tahapan yang harus kita naiki dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu semua bagaimana nih perasaannya? Nah, kita mencoba menggali perasaan gitu ya. Bagaimana perasaannya ketika mendapatkan materi yang diutarakan oleh Pak Edi? Apakah tambah top marko top? Seneng, Masya Allah, ada yang jawab seneng gitu ya. Silakan diaktifkan kolom chatnya dengan kata-kata yang tentu yang kita rasakan. Oh ternyata kayak gitu toh misalnya gitu ya. Atau misalnya baru tahu gitu ya, ilmu baru dan lain sebagainya. Mungkin senang banget, alhamdulillah. Mungkin bisa diaktifkan perasaannya gimana nih, Masya Allah gitu ya, ada jawaban Masya Allah dan lain sebagainya. Dan untuk komunikasi ini tentu gitu ya tidak hanya akan selesai di materi saja tentu ya Pak Edi ya, teori saja itu tidak akan pernah selesai tapi perlu dipraktekkan. Nah kita sudah dapat materinya dari Pak Edi tentunya yang sangat luar biasa.
baru tahu akan hal ini, Ibu Titis, Masya Allah gitu ya. Dan tentu akan ditambahkan lagi nih, teori dulu, karena kalau di seminar itu pasti penuh dengan teori. Sekarang senang dapatnya gitu ya, semoga senangnya ini awet gitu, awetnya ini sampai kapan wallahu alam. Kita yang bisa menjalankan sendiri di keluarga masing-masing. Nah, kita akan ditambahkan lagi dengan stamina yang sangat luar biasa ke coach kita, Bu Eni. Tapi sebelum itu, mungkin teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak gitu ya, atau mbak-mbak yang punya gitu ya, unek-unek gitu ya, silahkan disampaikan di kolom chat. Nanti insya Allah kalau misalnya pertanyaan itu tidak bisa kami jawab secara langsung di Zoom ini, akan kami jawab insya Allah di lain kesempatan di grup WA kayak gitu. Jadi silahkan pertanyakan aja, jangan khawatir tidak dijawab, insya Allah akan kami jawab, tapi dengan bertahap kayak gitu ya. Mungkin itu silahkan yang ingin bertanya diaktifkan kolom chat dan kita akan menerima materi lagi ke coach kita Mbak Eni. Monggo silakan Bu. Belum dibuka. Diaktifkan dulu mikrofon ya Bu, mohon maaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar bunda-bunda semua? Ada bapak satu tadi ya dari Balikpapan tadi. Iya, Pak siapa? Maaf Pak, oke. Selamat malam. Ini luar biasa. Ada seorang bapak yang mau bergabung. Ini luar biasa. Biasanya memang bunda-bunda semua, nggih. Tapi alhamdulillah ada bapaknya malam ini. Yang malam kemarin juga ada bapaknya, nggih. Ada 2 Bu di belakang saya, Oh, Bu. ada Ada siapa Bu, lagi? jangan Saya ngomong bapak satu nggak berarti Bu kelihatan. ada bapak-bapak di belakang ibu-ibu. Ada Oh, Pak iya. Den, Ada bapak yang ada lain. Pak Denny, Bu. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Jadi malam ini kita ditemani bapak-bapak. Jadi kalau parenting di sekolah-sekolah atau dimanapun itu, nggih, biasanya itu yang rawuh siapa, Bu? Biasanya kan bunda-bunda, nggih, emak-emak semua. Jadi bapak-bapaknya itu nggak tahu ngumpet di mana gitu. Kalau pas ada undangan di sekolah, biasanya itu yang hadir itu banyaknya ibu-ibu semua. Jadi alhamdulillah ini kalau di malam ini ada yang hadir, bapak-bapak, kita apresiasi dulu, nggih. Masya Allah, semoga nanti mendapatkan ilmu yang berkah sehingga nanti bisa diterapkan di keluarga bapak, gitu, nggih. Masya Amin, Allah, amin, nggih. amin. Untuk apa, mungkin sebagai tambahan dari Pak Edi ya, apa namanya, prakteknya begitu. Sebenarnya teknik wafel ini sudah kita praktekin, kami ya, di keluarga kami itu sudah sejak tahun berapa ya, kita mengenal wafel itu di tahun 2010-an. Itu sudah mendengar teknik wafel ini. Tapi kemudian seiring waktu kami apa, modifikasi atau kita variasi sendiri. Jadi di keluarga kami wafel ini sangat sangat bermanfaat, utamanya untuk komunikasi yang selama ini mungkin kadang-kadang kita itu di keluarga seringnya apa ya, kayak mandek komunikasinya. Kadang-kadang apalagi di zaman yang luar biasa ini ya, gadget adalah satu-satunya apa ya, alat yang membuat jarak di antara kita, komunikasi di antara kita itu menjadi apa ya, lumpuh jauh ya. Jadi kadang-kadang gadget itu bagi kita itu sangat menghambat kalau kita tidak bisa memaknai atau tidak bisa menggunakan gadget itu dengan baik. Ya itu tadi, jadi akhirnya komunikasi kita tidak lancar. Bahkan nun sewu ya, bahkan ada kadang-kadang itu di keluarga itu antara orang tua, misalnya anak dengan orang tua, ini terjadi betul-betul ya, bunda-bunda, maaf nggih, ini terjadi betul-betul saya dapatkan di keluarga X gitu ya. Karena 2 lantai di rumahnya, ada 1 lantai di bawah, 1 lantai di atas, yang di bawah itu dipakai untuk orang tua, kamarnya orang tua gitu, kemudian anak-anak di lantai atas.
saking sibuknya, saking mungkin tidak ada bonding mungkin ya, nuwun sewu. Nah itu kalau mau makan aja itu pakai WA Ibu. Jadi, "Dek, ayo ke bawah makan." Nah, kemudian yang atas, "Bentar Mah, masih asik, masih ini, masih itu." Akhirnya menunggu. Dengan cara komunikasi pakai chat atau HP itu membuat mereka ya nyaman-nyaman aja gitu. Memang kebiasaannya seperti itu daripada teriak-teriak. Tadi kita tahu nggih dari materi Pak Edi tadi yang gaya komunikasi tadi ada otoriter, mungkin ada yang tadi kayak teriak-teriak, keras kayak gitu ya. Ini ternyata ya biasa bagi mereka itu biasa. Kita biasa pakai WA Bu untuk memanggil, bahkan pakai telepon karena jarak daripada saya naik capek, naik turun, manggil anak belum tentu turun, kemudian makanan sudah disiapkan, tapi mereka mager. Tahu ya Bu bahasa mager sekarang? Bahasa anak-anak milenial tuh mager seperti itu. Males Nah, gerak, Bu. males gerak, iya betul males gerak. Jadi sebenarnya Wafel ini sudah kita terapkan lama dan banyak manfaatnya. Kalau kami rasakan Wafel ini sebuah sebuah terobosan baru untuk memecahkan atau untuk sebagai solusi bagaimana di keluarga kita yang asal mula sebelum ada gadget ya Bu, komunikasi kita itu lancar. Misalnya mau ada sesuatu yang mau disampaikan seperti Pak Edi tadi ada undangan dari sekolah. Kalau dengan dulu sebelum ada gadget mungkin ya dipanggil anaknya mungkin memanggil bapaknya, kemudian mengambil ibunya, "Bu, Pak ini ada surat dari sekolah." Nah itu terjalin komunikasi bagus saat itu nggih. Kalau sekarang menurut saya ya udahlah taruh aja, kadang-kadang pakai WA aja karena memang dari sekolah juga demikian. Pakai WA nggih Bu, ada WA surat pakai PDF gitu kemudian dikirim. Ya udah dikirim aja ke bapaknya, ke ibunya, "Ini loh besok ada penerimaan rapot," kayak gitu ya. Tanpa ada sebuah bonding atau hubungan fisik ya. Di situ sudahlah WA aja tuh. Dan di situ yang kami rasakan dengan adanya Wafel ini luar biasa. Di antaranya manfaatnya itu yang kami rasakan anak-anak kami yang tadinya males ngomong ya, males ngomong. Jadi mungkin karena saat itu ya namanya anak ya, mungkin males atau bukan males. Kalau ditanyain baru menjawab. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan dari orang tua, misalnya tadi ngapain di sekolah, ada hambatan apa enggak atau ada sesuatu dari gurunya, kalau ditanya mungkin dia akan jawab, tapi kalau enggak ditanya dia akan diem aja. Ya udah aktivitas seperti biasa seperti itu. Dan manfaatnya di kami merasakan kehangatannya, keluarga kami jadi lebih terbuka, lebih lebih welcome ya. Ada masalah yuk kita bahas, ada sesuatu langsung disampaikan, tidak perlu menunggu kapan ya, kapan ya kayak gitu, nggak perlu. Ini baik enggak ya saya sampaikan orang tua. Tidak ada perasaan takut untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan masalah-masalah, bahkan untuk sekedar menyampaikan perasaannya. Misalnya tadi aku nangis karena jatuh misalnya kayak gitu. Itu bagi kami itu sebuah manfaat adanya Wafel gitu. Kemudian yang ini yang mungkin kami rasakan anak kami nomor 4 yang kecil, kami masih punya anak SD nggih Bu. Jadi walaupun kami sudah menikahkan, udah mantu 1 orang, tapi kami masih ada anak yang masih SD. Nah, waktu itu kami masih ingat banget pertama kali anak saya bisa ngomong sekitar dia PAUD di usia 2 sampai 3 tahun ya PAUD, itu kita terapkan Wafel. Dan lucunya dia itu malah yang minta ngomong duluan. Itu luar biasa, Bu. Bahkan kita nggak menyuruh gitu loh. Bapaknya menawarkan siapa yang mau ngomong duluan, mau Wafel duluan. Anak saya yang nomor 4 ini yang paling kecil itu malah berusaha untuk aku duluan. Aku yang ngomong, pokoknya aku dulu. Sebelum bapaknya menyampaikan ke yang lain, dia yang malah berinisiatif aku yang ngomong. Walaupun saat itu ngomongnya masih pelan-pelan, masih terbata-bata, bisa ngucap salamnya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Terus apa ya? Apa tadi? Kita bimbing.
Kemudian ya yang pertama menyampaikan perasaan. Kemudian dia perasaanku tadi pelan-pelan kayak gitu ya. Dia cerita di sekolah tadi, ayo ngapain? Kita-kita yang kakak-kakaknya, orang tuanya itu memotivasi, ayo ngomong, apa ayo tadi ngapain ayo gitu kan. Akhirnya anak ini bisa pelan-pelan, oh tadi di sekolah aku dipelajari bu guru untuk berdoa. Aku tadi disuruh berbagi. Kemudian, perasaanku seneng, seperti itu. Sampai, agak lama sih memang kita harus bersabar mendengarkan dia untuk menyampaikan perasaannya itu. Sampai akhirnya dia bisa menyampaikan doa. Harapan dan doaku semoga keluarga ini, sehat, keluarga ini, semua nanti masuk surga, seperti itu. Akhirnya kita mengaminkan. Ini luar biasa bagi kami, anak sekecil itu, usia PAUD gitu ya, bisa ngomong walaupun terbata-bata kayak gitu. Itu salah satu manfaat dari WFEL yang kami terapkan dan alhamdulillah sekarang komunikasi anak saya yang nomor 4 itu lancar gitu ya. Maksudnya lancar itu, bahkan, dia ikut di sekolah, ekskulnya public speaking. Mudah-mudahan nanti doa kami, mudah-mudahan bisa nantinya, kalau sudah besar bisa menjadi motivator juga. Amin ya. Itu, terlepas dari itu semua, di malam ini akan kami sampaikan, beberapa manfaat ya. Di situ ada di layar nggih, sudah kelihatan? Sudah nggih, di situ manfaat WFEL yang pertama, itu adalah family time nggih. Benar-benar, di situ akan terbangun kebersamaan. Jadi kalau kita lihat nggih, untuk kebersamaan saat ini sangat-sangat mahal. Kita lihat di mana-mana anak-anak sudah pegang gadget, tadi Pak Edi ceritakan ada gadget, bahkan satu keluarga mungkin 5 keluarga, ada anggota keluarganya 5, ya ada 5 gadget. Jadi untuk menghilangkan atau sejenak aja lah, sejenak untuk menaruh gadget di tempat jauh dari kita, itu diperlukan sebuah apa ya, sebuah rencana-rencana yang harus ditetapkan lebih dahulu. Di situ terlihat banget nanti kalau anak-anak sudah nggak pegang gadget, orang tua nggak pegang gadget, kemudian kita mulai duduk bersama, kemudian kita melakukan WFEL, di situ akan terbangun sebuah kehangatan dalam keluarga. Coba nanti, Bapak Ibu praktekin ya, praktekin, tadi yang diceritain Pak Edi, jadi, duduk bareng seluruh anggota keluarga diajak duduk bareng, kemudian ada sebuah apa, ritual WFEL, kalau kita bilang ritual WFEL yang harus disampaikan tadi ada, feel ya, perasaan, kemudian bikuin, kemudian harapan atau doa. Itu 3 hal aja seperti itu akan membuat kita di sebuah perkumpulan ya, perkumpulan sederhana di keluarga ini akan menjadi hangat, keluarga ini akan menjadi, "Oh ternyata kita bisa ngumpul ya di sini." Misalnya seperti itu. Bahkan kalau misalnya mau keluar, misalnya jangan di rumah lah, kita mau WFEL di tempat makan misalnya, di restoran. Oke lah, tapi syaratnya satu, tidak boleh bawa HP. HP ditinggal, kemudian coba sebelum makan di restoran, kita mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Sehingga di situ terbangun sebuah, eee, apa ya tadi, kehangatan, kemudian, oh ternyata anak-anak kami punya hari ini aktivitasnya seperti ini, kemudian anak kami punya harapan terhadap keluarga ini, terhadap bapaknya, terhadap ibunya, terhadap kakak-kakaknya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu open dan trust. Itu, akan terbangun sebuah keterbukaan dan kepercayaan utamanya, anggota keluarga atau anak-anak terhadap orang tua. Anak adik terhadap kakaknya, kakak terhadap adiknya saling percaya, saling terbuka, sehingga di situ, keluarga, tujuannya keluarga akhirnya menjadi nomor 1. Kita di situ akan, saling membuka diri, akan saling, apa, curhat tadi ya, kayak dibilang, WFEL itu adalah curhat, akan curhat, tidak perlulah curhat kepada teman di apa, bestinya mungkin di luar sana, atau dengan temannya, mungkin, mamahnya atau ibunya ini, curhat sama tetangganya. Cukup di keluarga ini kita bangun sebuah
kepercayaan, keterbukaan, sehingga akan muncul bahwa keyakinan kepada mereka bahwa keluarga adalah satu-satunya yang utama yang kita punya. Jadi keluarga adalah tempat curhat. Jangan kita curhat kepada yang lain gitu loh. Kalau ada apa-apa, Dek, ada apa-apa, Kak, curhatlah kepada orang tuanya, kepada kakaknya. Misalnya dia mau minta sesuatu, ya udah minta aja sama kakak. Minta misalnya ada problem di sekolah, Kak, aku ada gini-gini. Di situ akan terbangun sebuah kepercayaan, dan kemudian di situ juga kita di dalam level itu benar-benar apa ya, feel free, apa yang mereka sampaikan, apa yang ingin kita sampaikan itu sudah dijaga rahasianya gitu ya, karena ini dari keluarga kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah gratitude atau rasa syukur, karena di situ setelah perasaannya kemudian menyampaikan tentang big win atau apa yang disyukuri hari ini. Ternyata setelah kita waffle, kita satu persatu keluarga dari kakak adiknya menyampaikan sesuatu, bahkan yang tidak terlintas di pikiran kita, sering anak-anak kami itu menyampaikan yang disyukuri hari ini bisa makan. Masya Allah ya. Jadi yang sederhana, yang selama ini makan tuh ya hal biasa bagi kita gitu loh. Kita nyiapin makanan, kita memberikan masak untuk anak-anak, untuk suami kayak gitu, itu ya hal biasa bagi kita gitu loh menyiapkan. Tapi begitu waffle, anak kita menyampaikan yang disyukuri hari ini adalah aku bisa makan. Tadi lauknya enak. Kemudian yang disyukuri lagi, aku masih bisa bernafas. Masya Allah ini. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin tidak terlintas di benak kita, di pikiran kita, bahwa ternyata banyak hal yang kita harus syukuri di hidup ini, di saat ini. Saat waffle itu mereka sudah menyampaikan, apa tuh yang disyukuri? Oh, kemarin aku nilainya bagus. Oh, kemarin aku dibantu teman, seperti itu misalnya ya. Jadi benar-benar hal-hal yang tidak terlintas, mungkin hal-hal kecil itu diucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita ingat ya, kita sampaikan di dalam level itu bahwa la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzati lasadid. Jadi kita sampaikan bahwa hal kecil yang kita syukuri, insya Allah akan kita begitu syukur kepada nikmat Allah sekecil apapun, insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Itu ya, jadi benar-benar di situ akan muncul rasa syukur, dan kita senang karena melihat anak-anak ini menyampaikan dengan tulus hal-hal kecil yang disyukuri, bukan yang tinggi-tinggi seperti itu ya, atau yang besar-besar misalnya apa aku punya mungkin nilai rapotku tinggi, tidak, tapi atau punya uang banyak, bukan. Hanya hal-hal sederhana seperti itu, dari kecil-kecil akhirnya kita sama-sama mensyukuri, dan kita tahu, oh ini adalah yang harus kita syukuri. Kondisi kita saat ini, inilah yang terbaik untuk kita. Jadi harus selalu kita syukuri. Itu. Kemudian yang keempat, itu adalah respect others ya Bu. Rasa hormat, kemudian maaf, dan terima kasih. Jadi kalau dari waffle ini, di dalam waffle itu akan bergiliran. Jadi setiap anggota keluarga akan bergiliran ngomong tadi 3 menit atau 1 menit, itu bergiliran. Maka di dalam waffle ini akan terlihat kita budayakan untuk menghormati orang lain, untuk menghormati kakak yang mau bicara, untuk menghormati mendengarkan ayah yang mau bicara, nanti ibu yang bicara, jadi kita harus bisa mendengarkan dulu. Nanti kamu akan ada waktunya untuk berbicara, dan kemudian kalau kamu tadi mendengarkan orang tua kamu bicara, kakak kamu bicara, maka saat kamu bicara, maka mereka akan mendengarkan juga. Jadi rasa hormat ini kita terbangun di dalam saat kita waffle itu. Kemudian maaf ya. Untuk permintaan maaf itu selalu kita tekankan. Itu ya, kemarin kita tadi sampaikan bahwa ada variasi atau tambahan model yang baru, yaitu pakai permintaan maaf. Di dalam waffle, setiap anak, setiap yang menyampaikan dari anggota keluarga itu akan menyampaikan bahwa
saya minta maaf. Jadi otomatis di dalam diri mereka setiap hari itu ada rasa eh, rilis atau memaafkan atau saling memaafkan antar anggota keluarga sehingga benar-benar tidak ada perasaan jengkel lagi kepada kakak, jengkel sama orang tua karena kita akan saling memaafkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terima kasih. Jadi saat itu juga kita setelah minta maaf maka akan menyampaikan terima kasih hari ini Ibu sudah masak, hari ini Kakak sudah bantu tadi mengantar ke sekolah. Terima kasih Bapak hari ini mengajak tadi mancing misalnya seperti itu. Jadi permintaan maaf disertai dengan terima kasih ini sudah menjadi sebuah kata ajaib ya Bu kalau kita bilang maaf, terima kasih sama tolong ya. Nah, itu kan kata ajaib kalau dalam dunia komunikasi nggih. Jadi di situ sudah masuk dalam kategori respect others. Kemudian yang kelima yaitu praying atau kita di situ akan berdoa. Bisa berdoa doa kami misalnya untuk diri sendiri mudah-mudahan hari ini saya lancar ujiannya, sekolahnya juga lancar, tidak ada hambatan seperti itu. Kemudian doa kami untuk keluarga ini, untuk bapak, untuk ibu, untuk kakak, adik, di situ akan terlihat betapa anggota keluarga atau kakak-kakak kita itu penuh ikhlas dengan rasa jujur mengatakan bahwa saya mendoakan kalian seperti itu. Mungkin dari selama ini kalau kita misalnya sholat, ternyata kok lupa mendoakan orang tua, maka di dalam wafel itu akan kita akan melihat bahwa anak-anak kita itu mendoakan kita. Mudah-mudahan bapak sehat, ibu sehat, diberi kelancaran rezeki. Itu masya Allah kita mendengarnya itu sambil mengaminkan ya, sambil amin gitu. Kita agak terharu ibu bapak ya. Karena selama ini mungkin anak-anak kita mendoakan dalam sholat misalnya setelah sholat kemudian mereka berdoa Robbana Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran misalnya kayak gitu. Ternyata itu kita nggak pernah mendengar secara langsung dan tidak melihat. Mungkin di sekolah, mungkin pas dia sholat kita nggak melihat. Tapi di dalam wafel itu kita akan mendengarkan secara langsung dan rasanya berbeda. Nanti coba kalau praktek kita rasakan bagaimana perasaan kita saat didoakan secara langsung untuk kita ya, anak-anak kita mendoakan secara tulus dan ikhlas. Itu. Kemudian yang terakhir manfaatnya adalah parent leadership ya. Jadi di situ akan terlihat kepemimpinan orang tua ya, sebagai orang tua kita bagaimana untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa ini loh di keluarga ini ada leadernya, yaitu misalnya bapak dan ibu. Bapak sebagai leader, maka di dalam mau mengadakan wafel ini harus menyampaikan hal-hal misalnya kapan mau wafel. Ini kita tawarkan nih biasanya Bu, Pak, kita tawarkan, "Oh, aku hari ini ada ulangan." Akhirnya ya udah jangan pagi, kapan mau wafel malam misalnya malam. Oke, malam minggu aja yang free misalnya gitu. Apa yang harus kita siapkan? Maka sebagai leader Bapak akan mengatur antara kakak, misalnya kakak ada yang ujian mungkin, aku enggak bisa. Kita rencanakan bareng-bareng kapan tepatnya wafel ini akan dilaksanakan seperti itu. Dan ada satu bukti bahwa kita sebagai dituntut ya, kita sebagai orang tua dituntut untuk menjadi pemimpin di dalam keluarga. Misalnya saat mereka menyampaikan problem, misalnya dia menyampaikan hari ini aku sedih karena tadi di sekolah aku dinakali teman seperti itu. Maka sebagai leader, sebagai orang tua kita harus mengomentari, kita memberikan solusi. Dalam wafel itu kita akan memberikan solusi. Jadi setelah wafel selesai gilirannya maka ayah atau ibu akan menjawab atau memberikan solusi-solusi tentang curhatan mereka. Jadi di situ sebagai orang tua kita merasa oh ternyata anak-anak itu ada masalah, maka kita harus menyelesaikan. Bisa saat itu juga atau nanti misalnya privat misalnya ya ada yang mungkin yang sudah besar anak kami yang sudah mahasiswa yang sudah kerja misalnya begitu ada problem tapi tidak bisa disampaikan di dalam forum wafel itu, maka kita akan nanti kita setelah ini akan ngobrol bareng kakak sama ayah seperti itu.
Jadi bagaimana di dalam WEFEL ini sudah sangat apa ya, sangat kita menjalankan WEFEL itu sepertinya sudah akrab, sudah bondingnya terbangun di dalam keluarga itu terjalin harmonisasi. Jadi mungkin kalau ada sesuatu anak-anak itu lebih nyaman ngomong sama orang tua, lebih nyaman ditunggu WEFEL-nya. Aku mau ngomongnya waktu WEFEL aja lah kayak gitu. Jadi itu kurang lebih 6 yang bisa kita simpulkan manfaat WEFEL. Tapi sebenarnya itu banyak sekali Bu manfaatnya yang kita rasakan selama ini. Maka mari WEFEL, teknik WEFEL ini kita praktekin. Kita mulai dari yang sederhana 3 hal tadi, feel, kemudian big win, dan doa atau harapan. Mudah-mudahan dengan mempraktekkan ilmu WEFEL ini, keluarga kita menjadi keluarga yang open mind, open komunikasi yang lancar, ada keterbukaan, kemudian ada trust ya untuk keluarga. Jangan sampai orang keluarga kita malah percaya kepada orang lain, tetapi tidak percaya kepada keluarga sendiri. Yuk, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, kita praktekin teknik yang sederhana ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya yang luar biasa ini. Terima kasih. Demikian, Bapak, Ibu, mohon maaf ini cepet-cepetan ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita tanya jawab Mbak Maisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa tentang keluarga ini ya. Tentang perihal keluarga gitu ya. Mungkin di sini juga ada yang belum menikah juga gitu ya. Kita doakan, termasuk saya juga. Karena ketika kita membahas keluarga tuh, wah, apakah serumit itu gitu ya. Jadi bertanya-tanya nih yang masih belum punya keluarga gitu ya. Mungkin ada juga yang pengen tahu nih gimana sih komunikasi keluarga. Sebenarnya kita sudah punya ilmu modalnya dulu terlebih dahulu. Dan kalau bisa mengutip ya, tadi penjelasan materi, ada kata bijak dari Ellen Milley Perry yang mengatakan bahwa keluarga yang memiliki keterampilan komunikasi yang kuat dan sehat dapat mengatasi tantangan yang signifikan dan tetap utuh. Mereka yang memiliki keterampilan komunikasi efektif yang terbatas, rentan terhadap tantangan hidup yang memisahkan mereka. Masya Allah. Tentu ini real sekali gitu ya. Banyak kalau kita kasus di Indonesia nih Pak Edi ya, kalau bicara tentang persoalan kayak perceraian dan lain sebagainya, itu pasti berawal dari miskomunikasi. Misalnya suaminya pengen tidak tahu, misalnya tidak mau tahu istrinya, misalnya gitu ya, udahlah biarin gitu ya. Istrinya juga seperti itu. Jadi komunikasinya tidak terjalin hangat. Nah, tapi ketika kita sudah mendapatkan ilmu tentang WEFEL gitu ya, semoga yang ada di ruang Zoom ini bisa mengaplikasikan tentunya. Karena kalau teori aja, oh tahu nih teorinya komunikasi hangat itu seperti ini caranya. Kalau nggak dijalanin kayaknya itu zong, nol besar seperti itu ya. Dan kalau di sekolah dapat nol besar itu malu tentunya. Oke, ini ada nih pertanyaan mungkin atau misalnya kita bahas dulu ada belum ada pertanyaan nih Pak ini di kolom chat, tapi kata ada Bu Titis ya mengomentari bahwa nih kasus bundir juga lagi tren nih akhir-akhir ini Mbak Maya. Iya betul, bundir gitu ya, atau singkatan dari bunuh diri Pak ini. Luar biasa. Memang luar biasa kasusnya mahasiswa yang dikit-dikit kasusnya apa gitu ya. Karena itu pasti berawal dari komunikasi. Nah, tadi Mbak ini juga mengatakan kenapa sih kalau misalnya ada pertanyaan gini Pak Edi, kenapa sih gitu ya anak itu terkadang lebih percaya orang lain daripada orang tua? Karena anak itu udah kayak, aduh cerita sama mama pasti disalahin, cerita sama papa pasti, urus sendiri gitu ya. Jadi ada rasa percaya yang apa ya, anak ke orang tua itu akan melebur seperti itu. Seharusnya itu kan tidak seperti itu ya Pak Edi, atau bagaimana Pak Edi kalau tanggapan dari Pak Edi tentang bundir nih, bunuh diri atau hal yang lainnya tentang Indonesia? Monggo Pak. Iya, bunuh diri. Di kantor saya Mbak Mai pernah datang 2 orang mahasiswi ya yang datang ke saya hanya ingin menunjukkan sayatan
di nadinya bahwa dia berkali-kali ingin bunuh diri. Dan betul, Bu, setelah saya lacak polanya sama, mereka punya komunikasi yang buruk di dalam keluarga. Merasa disalahkan, merasa tak berdaya, tak dihargai, tidak berarti hidupnya, dia merasa sedih, tidak lagi dipercaya, tidak dianggap ada, bahkan seolah-olah mending kamu mati aja. Ini polanya begitu. Sehingga lama-lama karena tertekan, itu muncul sebuah suara dalam dirinya. Ini karena stres ya, maka muncul kayak semacam dia mendengar suara, udah bunuh diri aja. Nah, udah kamu lebih baik mati aja. Nah, matinya di mana? Ya mereka mencari cara. Nah, mereka marah dengan mamahnya, marah sama papahnya, tapi kemudian juga marah kepada diri sendiri dengan akhirnya dia menyiletin nadinya, ya. Dan dia melihatnya di YouTube. Ya, cara bunuh diri itu tekniknya banyak sekali dan diantaranya dengan menyayat nadinya sendiri. Nah ini dia sampai beberapa kali ya 3 kali 4 kali melakukan itu dan tapi masih tertolong diselamatkan. Betul Kak Maisa, penyebabnya karena komunikasi yang buruk, mungkin yang otoriter agresif ya, yang membuat seorang anak menjadi tidak berarti. Itu Mbak Maisa. Oke, baik ya, Masya Allah luar biasa. Dan pasti tentunya dari komunikasi itu sangat menentukan sekali nih gitu ya. Apakah kita berhubungan sehat dengan sesama atau tidak. Nah ini ada pertanyaan nih dari Bu Titis, Pak Edi. Izin bertanya Pak Edi, Bu Eni, bagaimana sikap orang tua ketika tahu anaknya yang berusia 7-12 tahun sudah disukai oleh lawan jenisnya pada zaman sekarang? Waduh, ini pertanyaan luar biasa. Memang kalau usia segitu itu udah terkadang masih SD aja udah cie-cie. Jangankan SD, Pak, di TK pun sudah mengerti, cie suka ya sama itu, kamu pacarnya itu sudah membahas hal yang kayak gitu. Nah, ini monggo tanggapannya Pak Edi, bagaimana mengkomunikasikan? Ini sudah dibuka sesi tanya jawab Mbak Maisa? Sudah Pak Edi. Pakai chat atau boleh langsung? Boleh langsung, monggo silakan kalau misalnya mau mengutarakan secara langsung, kalau misalnya mau di kolom chat nanti, kalau tidak kita jawab di forum ini, kita akan jawab insya Allah di grup WhatsApp. Ya, oke. Ini usia berapa tadi? Kasus 7-12 tahun, dan ditambah lagi nih, yang menyedihkan si anak lebih percaya cerita ke temennya ketimbang sama orang tua. Nih kasus lagi Pak Edi. Jadi cerita perihal suka-sukaan percaya sama temennya daripada orang tuanya. Monggo Pak. Iya, jadi ini adalah salah satu fenomena ya, fenomena atau gejala yang tampak bahwa memang tanpa disadari orang tua, kita itu kehilangan bonding untuk membangun keterbukaan atau komunikasi dengan anak kita, ya. Tetapi hal ini memang akan sangat mungkin terjadi karena memang tidak semua orang tua mampu membangun cara berkomunikasi yang baik. Minimal menghargai anak deh, ya. Minimal memberikan ruang bagi anak untuk bercerita, ya. Apalagi di usia 7 tahun ya, 1-7 tahun kan fase fantasi, fase anak berkhayal, ya. Jadi jangan sampai ketika dia disukai lawan jenis itu pemahaman kita itu seperti lawan sukanya kita kepada lawan jenis di usia kita. Mungkin anak ini masih berfantasi, dia pengen mungkin seperti niru seperti siapa ya, Nobita, suka sama siapa itu bayi saya? Si suka. Sama si suka ya. Seperti suka. Jadi ya sekedar mungkin mengekspresikan rasa senang, ya rasa rasa ingin diperhatikan, nah begitu. Jadi belum sampai ke yang lain. Tetapi ini menjadi berbahaya ketika itu dibiarkan saja. Maka kita harus menyampaikan bahwa sudah jadikan teman saja, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sudah sampai menjurus misalnya kemudian ingin berduaan, ya, kemudian sudah mulai ke pacaran dan sebagainya, ya ini kita harus mengetahui bahwa proses penanaman nilai itu juga harus kita lakukan.
ada yang boleh dan tidak boleh. Jadi kita sebagai parent leader, sebagai orang tua yang menjadi pemimpin itu harus mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Ya, ada anak saya nih, contoh anak saya ini kan gadget luar biasa ya. Karena dia itu punya teman cewek, ini kelas kelas 5 SD, itu teman wanitanya itu bilang, aku nggak mau loh kalau kamu dekat sama teman cewek lain, kamu harusnya dekat sama aku. Itu kan apa namanya, sebuah cara yang menurut saya ini perlu dikoreksi, nggak boleh begitu. Eh, jangan mau, makanya kamu ingin bersahabat dengan semua teman kamu, putra atau putri. Ini kita, nah kenapa kita jadi tahu? Karena memang ada keterbukaan, ya. Dari guru mungkin melaporkan ke kita bisa melihat chatnya di handphone. Nah ini ada keterbukaan, ini bisa kita saling kontrol, Dan jangan menjadi orang tua yang reaktif atau agresif tadi loh. Mendengar sesuatu langsung dimarahi, kemudian kita galak, membentak, menyerang. Harus ada tabayun dulu, tanya dulu, gimana sih kamu maksudnya, kenapa maksudnya suka tuh gimana, dia kalau suka sama kamu gimana. Oke, kan berteman itu hanya teman, nggak apa, kita harus suka dong sama teman, kita juga harus seneng dong, kita harus bahagia kalau punya teman banyak. Kalau dia suka sama kita, bilang terima kasih gitu. Ya, jadi nggak masalah. Ini memang sebuah gejala yang memang normal ya, apalagi kalau sudah anak kita sudah kelas SMP Bu, SMA Bu, apalagi kalau anak kita cantik gitu, wah, itu kita harus ekstra, menjaganya harus ekstra ya. Nah ini memang ada kiat-kiat tersendiri. Menurut saya nggak masalah. Ya silakan yang lain Mbak Maisa, monggo. Oke, Masya Allah ya, emang luar biasa. Terkadang pemikiran kita tuh harus samakan sama anak-anak kayak gitu. Tapi kalau anak-anak berpikiran sama seperti kita, itu malah kita yang dagdikduk gitu ya. Kok begitu pemikirannya? Ya, baik, semoga bisa terjawab Bu Titis. Kalau misalnya ada tanggapan, monggo. Oke, makasih penjelasannya. Dibuka pertanyaan langsung. Oke, kalau misalnya mau bertanya langsung, boleh acungkan tangan, ada tuh captionnya, biar bisa kita satu persatu. Ada yang mau bertanya langsung, monggo silakan, ibu-ibu, bapak. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan di luar materi pun juga insya Allah kalau bisa dijawab, kita bisa selesaikan, bisa sharing bersama gitu ya Pak Edi ya di ruang Zoom ini. Monggo, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu semua? Ada? Oke, sepertinya belum ada. Oke, kalau belum ada, saya ingin menambahkan satu lagi, Mbak Maisa. Ya, siapa ini? Ya, jadi di dalam Wafel ini memang tadi ada yang mengatakan, ya Bu Rini, sahabat saya mengatakan itu tidak mudah dilakukan, tetapi menarik. Ya, ya itu sesuatu yang komentar yang sering terjadi bagi orang tua, apalagi yang sudah remaja, gitu ya. Terus piye kalau sudah remaja, susah sudah sendiri-sendiri masing-masing. Ya, maka ini memang ujian buat para leadership, kepemimpinan orang tua. Orang tua masih punya daya memimpin atau tidak. Nah, ini ujiannya di situ. Ya, tetapi harapan kami adalah memang seyogianya ini dilakukan ketika anak masih kecil. Ya, ketika anak masih kecil, atau kalaupun dia sudah dewasa pun harus bisa kita ajak ngomong. Yuk kita mulai sebuah tradisi baru. Yuk kita mulai sebuah kebiasaan baru. Ajakan orang tua. Ya, kalau orang tua itu punya daya kepemimpinan yang baik, melakukan pendekatan, tentunya juga akan diperhatikan anak, apalagi dikemas dengan sesuatu yang menyenangkan. Contoh, diadakan di tempat yang disukai anak-anak, diawali dengan pesan makanan yang paling disukai, ya, baru sebelum dimakan kita lakukan wafel terlebih dahulu, ya. Emang ini butuh biaya sih, ya, butuh biaya tentunya. Tetapi demi sebuah kebiasaan baik, menurut saya tidak masalah, ya nggak masalah. Ya, tinggal sekarang ini ada kemauan tidak dari diri kita untuk memulai. Yang kedua, wafel ini bukan hanya untuk keluarga, bisa dicoba di tim, mungkin guru-guru, ya, antara guru
dilatih untuk melakukan WIFL di pagi hari setelah berdoa, mungkin ya membaca ayat-ayat Allah, ya kemudian membaca misalnya Asmaul Husna, kan ya ini dipakai untuk para guru. WIFL dulu yuk, Anda rasakan, pasti mereka akan rasa bondingnya semakin kuat. Ini di sekolahnya Bu Rini, ya kemudian Bu Nita, ya sebagai leader, Anda lakukan ini WIFL untuk tim, Masya Allah, dampaknya pasti luar biasa. Ya. Hari ini saya kalau ketemu dengan teman-teman kami para coach, para master coach, itu selalu kalau ketemu di resto, dimanapun dimulai dengan WIFL. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya mengajarkan di tim saya di Akademi Trainer Muda pun juga kebiasaan WIFL. Betul nggak, Maisa ya? Kita WIFL. Ya, coba Anda yang punya tim, ya mulailah melakukan WIFL ini bukan hanya di keluarga, tapi di tim Anda, para manajer dengan manajer, kemudian dengan tim para karyawan, para guru, sekali-kali latih mereka untuk WIFL dan tanyakan dampaknya apa. Pasti luar biasa. Kita Mbak Mesa sebagai tambahan, mudah-mudahan memberi inspirasi. Oke, Masya Allah, luar biasa. Masih kita tunggu juga, mohon izin, ada yang udah. Dan kita juga pengen mengatakan terima kasih juga teman-teman atau Bapak Ibu yang udah bertahan sampai sekarang. Ini udah jam 9 lebih gitu ya Pak Edi ya. Dan kalau misalnya apakah ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung diaktifkan mikrofonnya atau bertanya di kolom chat. Namun sebelum itu, saya juga mohon izin ya Pak Edi untuk men-share acara selanjutnya di acara tetap di online juga. Ini khusus juga para guru nih. Tadi kalau kata Pak Edi, kita harus melatih komunikasi, apalagi teruntuk untuk para teacher, para guru, dan kami juga mengundang Bapak Ibu semua, teman-teman, Mbak-mbak atau punya kenalan guru atau apa gitu kan, kita mengundang ke public speaking for teacher ini, agenda yang akan kita laksanakan insya Allah di tanggal 20 Desember di hari Rabu. Jamnya tetap sama, 7:30 sampai jam 9, insya Allah. Gitu. Apakah ada tambahan dari Pak Edi? Saya berharap ketika teman-teman yang guru ini silakan ikut ya, karena nanti saya akan berbagi tentang tip-tip yang simple tetapi powerful untuk para guru. Insya Allah. Ya. Oke. Dan ini kalau ngeliat price-nya, ada price-nya nih 100K gitu ya, 100.000. Aduh gitu kan. Saya mau ikut, tapi kalau misalnya belum ada dana gimana? Insya Allah ada free-nya ya Pak Edi ya. Free untuk sekolah yang mendaftar. Dan kalau misalnya berkenan, silakan hubungi kami di nomor yang sama bagian admin gitu ya. Bisa dengan saya atau bisa dengan Mbak Adin kayak gitu. Ya, jadi bagi para guru atau kepala sekolah yang ingin nanti bisa mengikuti dengan free, bisa mendaftar dulu ke Kak Maisah ya, ke nomor info itu. Kak, saya dari SD ini mau mendaftar, maka guru-gurunya nanti bisa kita berikan link untuk bisa ikut secara gratis. Gitu Kak Maisah. Oke, siap. Alhamdulillah. Dan pasti manfaatnya bakal lebih luar biasa lagi karena public speaking juga termasuk salah satu komunikasi yang sekarang harus kita pelajari dan kita kuasai seperti itu. Dan mungkin itu kita respon sekali lagi. Apakah ada pertanyaan? Apakah tidak? Ini ada Oke, siap daftar dari sekolah kami, Masya Allah. Insya Allah kami tunggu, ya. Dari siapa ini? Insya Allah siap ikut, Bu Vita. Masya Allah, kami tunggu, Bu, komunikasinya. Dan Bu Titi, share, izin share, gitu ya, Bu Titi. Semoga, Bu, Insya Allah. Bu Rini juga, Miss Tita, cepat. Oke, siap daftar sekolah kami gitu, insya Allah. Oke, Masya Allah. Dan kita tunggu, dan semoga kita bisa menebarkan manfaat tentunya bagi guru-guru, bagi para pendidik bangsa tentunya. Ketika guru siap berkomunikasi dengan baik, insya Allah anak-anaknya juga akan menjadi baik dalam perihal komunikasinya. Dan juga ini pertanyaannya juga di kolom chat juga alhamdulillah sudah terjawab juga tadi Pak Edi dari
secara langsung sepertinya belum ada, atau sudah dengan materinya apakah iya akan bisa melakukan atau bagaimana gitu ya. Masih banyak pertanyaan atau masih mengelola dulu proses materi yang didapatkan oleh Pak Edi gitu ya. Aduh, berpikir apakah bisa gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih perasaannya bagaimana gitu ya. Nah, tapi kita pengen tahu perasaannya terakhir gitu ya. Dari kata-kata untuk malam ini. Terakhir, satu kata aja gitu untuk memberikan motivasi nih bagi kami semua. Satu kalimat mungkin Kak Maisa. Satu kalimat ya. Satu kalimat ya. Oke, satu kalimat atau satu kata nggak apa-apa. Misalnya hadirkan lagi acara ini, wah itu bikin semangat sekali gitu ya. Atau langsung action, wah ini Bu Rini just gitu ya. Sangat luar biasa, langsung action tentu, pasti. Action itu penting sekali. Insya Allah wafel ini saya terapkan ke keluarga kecil kami. Masya Allah, barakallah Bu Titis, bismillah Bu Pita. Oke, bismillah itu udah kata-kata sangat luar biasa itu ya. Banyak penafsiran gitu ya. Tafsir bismillah itu luar biasa. Nah, lebih baik memulai hal baru daripada tidak sama sekali. Betul, betul. Dan mungkin masih banyak lagi perasaan dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu yang tidak bisa diungkapkan gitu ya di kolom chat. Kita pernah mencoba Pak tiap minggu, tapi terhenti karena ide apa yang dibahas kurang. Ini curhat gitu ya. Yang dibahas kurang apa ya Pak Edi gitu. Iya. Jadi sebenarnya Wavel ini nggak harus membahas sesuatu ya, tapi hanya kesepakatan bersama Bu, partisipatif. Ya, mungkin yang perlu ditambahkan menu makanannya berbeda-beda harusnya. Bedanya di makanan atau jalan-jalan gitu ya Pak Edi ya, dengan Atau suasananya yang baru seperti itu. Jadi agar Wavel itu menjadi sesuatu yang dinantikan, ditunggu, dan menjadi menyenangkan. Jadi jangan monoton aja selalu di ruang tamu, ya adanya air putih. Waduh, lama-lama mereka bosan ini. Oke Bu, Betul. ya. Ya mungkin itu aja Mbak Isa malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di next program berikutnya, Insya Allah. Insya Allah, amin. Dan terima kasih juga Coach Edi dan Coach Bu Eni sudah memberikan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini, dan tentu juga yang sangat luar biasa bagi partisipan seperti itu ya. Ini Bu Yunita mengatakan komunikasi adalah sebuah seni bicara dan mendengarkan. Sayangnya kita lebih ahli dalam seni bicara daripada mendengarkan. Insya Allah ya, ini kata-kata yang mutiara sekali pada malam hari ini. Memang tentu ya komunikasi. Dan ini Pak Edi, salam dari Pak Denny. Nah, Pak Denny siapa nih Pak Edi? Waalaikumsalam. Ini sahabat baru saya dari Surabaya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu Pak Denny. Salam Pak, salam hormat dari Semarang. Ya, siap gitu ya. Alhamdulillah, dan mungkin kita sudah di ujung acara pada malam hari ini, dan kita dari TPC Corporation tentunya menunggu partisipan-partisipan di acara kami yang insya Allah akan kami adakan secara online supaya bisa mencakup seluruh Indonesia, harapannya seperti itu. Dan mungkin kita bisa tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Astagfirullah. Baik, saya Maisa Holly sebagai pembawa acara pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Bu Eni. Sama-sama. Salam untuk Pak Denny. Bu Eni, terima kasih. Mbak Maisa, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya semuanya, makasih Bu Mami, ya Bu Titis, Bu Yunita, Ibu siapa tadi ya? Ibu, ya ada Ibu Purdi, ya Ibu, ya dari Alfirdos Kait Fitani, ya terima kasih semuanya. Sami-sami Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya. Ya, sama-sama. Semuanya.
تقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه